Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Untuk malam ini kita sudah memasuki pendidikan agama Islam untuk bagian yang ke-9 mengenai darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Sebelumnya kita belajar apa? Tayamum. Tayamum rukunnya ada berapa? Rukun tayamum ada berapa? 6. Iya, ada 6. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Ini penting buat perempuan, tapi laki juga harus tahu. Nanti kan laki juga udah dewasa, udah punya istri, jadi kagak ini banget, minimal tahu lah. Sebelum kita memulai, kita bacakan suratul Fatihah, dikhususkan kepada guru-guru kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau-beliau dan Allah terima segala amal ibadah para guru-guru kita ala hadhihi ala kuliyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Klik. Karena beberapa hukum yang penting bersangkut paut dengan beberapa macam darah yang keluar dari rahim perempuan, maka di sini kita perlu diterangkan satu persatu agar dapat diketahui perbedaannya. Dengan perbedaan itu dapat disesuaikan hukum yang bersangkutan dengan keadaan masing-masing. Yang pertama apa? Darah haid atau kotor, yaitu baca. Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur atau balik dengan tidak ada penyebabnya, melainkan memang sudah menjadi kebiasaan perempuan. Sekecil-kecilnya perempuan mulai haid umur 9 tahun, ya. Terus biasanya pada perempuan yang telah berumur 60 tahun ke atas, haid itu akan berhenti dengan menopause, ya. Udah berhenti sendiri, udah tua, dia akan berhenti sendiri. Terus lalanya haid paling sedikit sehari semalam. Terus paling lama 15 hari 15 malam. Oh ya. Kebiasaannya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ya. Suci antara 2 haid pada paling sedikit 15 hari. Jadi jarak antara haid pertama dan haid kedua itu 15 hari ketemunya sucinya, masa sucinya. Kalau lebih dari 15 hari namanya istihadah, bukan haid, namanya darah penyakit. Terus sebanyak-banyaknya tidak ada batas, karena ada sebagian perempuan yang hanya ada yang perempuan cuma sekali haid doang, ada itu. Jadi masa suci itu nggak hanya 15 hari, umumnya 15 hari dari masa haid pertama ke masa haid setelahnya, ketemunya 15 hari.
Ada yang tapi cuman masa haidnya cuman sehari selama hidupnya. Ada orang. Menurut pemeriksaan ulama masa lalu, hal ini dinamakan istisqa. Jadi ada orang namanya, iya, istisqa itu hanya haid sekali. Klik lagi ya. Itu tetap begitu bentuknya. Darah yang kedua, baca lagi naik, baca yang kencang suaranya. Ini nomor 2. Darah nifas. Ya, Terus bawahnya Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah ia melahirkan anak, masa nifas ya kencang. selisihnya sekejap yang kencang suaranya. Atau kebanyakan perempuan keluar darah nifas itu selama 40, umumnya 40 hari, tapi paling lama 60 hari. Bagaimana kalau lewat 40 hari masih keluar darahnya? Istisqa. Namanya istihadah. Darah dia terus udah diwajibkan sholat. Syariat sudah ini lagi diembannya karena sudah lewat masa nifasnya, yaitu 60 hari. Jadi walaupun keluar darahnya bukan darah nifas, darah ya, jadi harus sholat dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Harus puasa, kalau waktunya puasa Ramadan, puasa dia. Yang ketiga, darah penyakit, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena sesuatu penyakit, bukan di waktu haid atau nifas. Perempuan yang sedang berdarah penyakit itu wajib sholat, dan tetap pula mengerjakan ibadah yang lain sebagaimana diwajibkan bagi orang yang berpenyakit lainnya. Walaupun kita sakit, sholat. Karena waktu kemarin sakit, ayo suruh sholat ya. Ya, karena orang sakit itu masih wajib, tidak ada toleran buat orang itu tidak mengerjakan sholat. Tapi praktek sholatnya itu disesuaikan, diringankan sesuai dengan kondisi orang itu. Jadi jika tidak bisa mampu berdiri, ya duduk. Jika tidak bisa mampu duduk, berbaring. Jika tidak bisa berbaring, nggak bisa badannya, nggak bisa jadi isyarat buat sholat, pakai isyarat mata. Allahu Akbar, kedip. Iya. Iya, kedip. Iya, begini doang misalkan. Kedip aja, Allahu Akbar. Misalkan tangannya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kedip aja. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi Sami Allahu liman, kedip. Kayak dalam hati. Kalau udah nggak bisa kedip, mati. udah nggak bisa sholat. Itu darah yang perempuan yang sedang berdarah penyakit itu wajib sholat dan tetap pula mengerjakan ibadah lainnya sebagaimana yang diwajibkan bagi orang yang berpenyakit lainnya. Dari itu hendaklah dapat membedakan darah penyakit dan darah haid, sebab darah haid tidak boleh. Jadi bisa dibedain. Ibu bisa nggak bedain? Agak pekat kayaknya sikatannya, agak hitam. Diwajibkan bagi orang penyakit lainnya. Dari itulah hendaklah ia dapat membedakan darah penyakit dengan darah haid, sebab kalau darah haid itu tidak boleh sholat atau berpuasa serta mengerjakan ibadah lain. Tetapi kalau darah itu darah penyakit, wajiblah ia sholat dan mengerjakan ibadah lain. Maka perempuan yang berdarah penyakit, iya biasanya beda pokoknya. Enggak kalau cuma ngepek-ngepek doang, gue nggak ngerti. Kalau udah bentuknya gumpalan, iya. Curiga. Kayaknya sih gumpalan dia lebih kental ya. Kalau kemarin kan yang gagal itu karena bentuk gumpalan, makanya gue curiga. Hendaklah mengerjakan sebagai berikut. Klik lagi, naik. Ya. Ini.
Nah, kalau ia dapat membedakan antara dua jenis darah itu dengan dengerin dulu. Kalau ia dapat membedakan antara dua jenis darah itu dengan sifat-sifat darah, hendaklah ia jalankan kewajibannya menurut keadaan sifat-sifat itu. Berarti kalau kelihatan sifat darah haid, hendaklah ia berhenti sholat. Jika dia tahu, oh ini darah haid nih. Jadi dia tuh harus berhenti mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, puasa. Sebaliknya jika ia kelihatan sifat darah penyakit, hendaklah ia mengerjakan sholat dan ibadah lain. Jika dia tahu, oh, ini bukan darah haid nih, ini kayaknya istihadah, darah penyakit. Jadi kita harus mengerjakan sholat sesuai dengan hadis ana Aisyah an Fatimah binta bin Husainin kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidhi damus wadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki anis salati fa idza kana al-akharu fatawaddani wa shalla. Dan dari Aisyah, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaisy telah berdarah penyakit. Rasulullah berkata kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam. Oh, darah haid yang berwarna hitam dikenal oleh kaum perempuan. Biasanya tahu kaum perempuan, katanya darah haid itu berwarna hitam. Maka apabila ada darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Apabila keadaan darah itu seperti itu, hendaklah engkau berwudu dan sholat. Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila ada darah semacam, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Apabila keadaan darah tidak seperti itu, maka engkau berwudu dan sholat. Jadi kalau misalkan tidak hitam seperti darah haid, harus sholat, karena itu bukan darah. Klik lagi, naik. B. Kalau darah haidnya keluar sebelum ia mengeluarkan darah penyakit, darah penyakit tetap waktunya, umpamanya selalu di awal bulan atau di akhir bulan, maka hendaklah ia menggunakan ketentuan itu. Artinya waktu haid yang dahulu itu ditetapkan pula sekarang menjadi waktu haid yang biasa. Jadi pada perempuan ini udah jatuh haidnya teratur nih di awal bulan atau di akhir bulan, jadi ditetapkan pada tanggal-tanggal tersebut dia tahu waktunya bersih dan waktunya haid. Ia mempergunakan ketentuan, artinya waktu haidnya yang dahulu itu ditetapkan pula sekarang menjadi waktu haid yang biasa. Ia tidak boleh salat selain pada waktu yang dipandang sebagai waktu suci. Selama waktu yang demikian itu wajib salat, puasa, dan mengerjakan ibadah wajib lainnya. Sabda Rasul dari Aisyah bahwa Ummu Habibah bin Jahsy telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum darah. Beliau berkata kepada Ummu Habibah, diamlah engkau selama masih haidmu yang biasa, kemudian hendaklah engkau mandi dan burdu untuk tiap-tiap sholat. Jadi ini ada seorang perempuan nanya kepada Rasul, diamlah engkau selama masa haidmu yang biasa. Jadi ibaratnya kalau misalkan dalam waktu haid udah diam, jangan ngakuin ibadah sholat atau puasa. Maksud diam itu jangan lakukan ibadah sholat, maksudnya diam, maksudnya ke situ. Jika kamu kemudian hendaklah engkau mandi dan wudhu untuk tiap-tiap sholat. Klik lagi A. Nah, C. Kalau ia tidak dapat membedakan darah haid dan darah penyakit, nih, jika perempuan tidak bisa membedakan darah haid atau darah penyakit yang biasa tidak menurut waktu yang ditentukan, jadi dia tidak teratur waktu haidnya, dan waktu haidnya yang biasa tidak menurut waktu yang tertentu, atau ia lupa waktunya, hendaknya masa haidnya dijadikan yang sebagai kebiasaan kebanyakan perempuan dalam hal semacam itu, yaitu 6 atau 7 hari. Jadi dipatokinya 6 atau 7 hari dari waktu haidnya. Hendaklah ia meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah. Kalau misalkan orang nggak teratur
Haidnya hari ini haid tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 5, tanggal 5 ya. Udah hitung aja 7 hari. Hitung aja 7 hari atau 6 hari atau 7 hari. Kalau misalkan ngaco, dia tidak sholat selama, tapi ada juga yang sehari, ada. Tapi kalau misalkan dia selama-lamanya sering haid, umumnya seminggu, ya pukul aja 6 hari atau 7 hari. Hendaklah yang meninggalkan sholat dan ibadah lain di masa 6 hari tiap-tiap bulan. Selain dari waktu yang ditentukan itu dirinya dipandang suci, maka ia wajib sholat dan melakukan ibadah. Selain dari 6 atau 7 hari itu dia dipandang suci selama 23 atau 24 hari tiap bulan-bulannya. Jadi kan sebulan ada berapa hari? Berapa hari sebulan? Dede. Sebulan ada berapa hari? Sebulan ada berapa? Satu bulan. Ada berapa? Tanggalannya ada berapa? 31. Iya, 31. Kalau dalam tanggalan Islam itu 29, kalau enggak 30. Enggak ada 31 kalau tanggalan Hijriah ya. Kalau Masehi ada 31, ada 28. Kalau tanggalan Islam kalau enggak 29, 30. Jadi satu bulan itu umumnya 30 hari. Kalau dikurangin 6 hari jadi sisanya 24. Jadi masa sucinya 24 hari. Kalau misalkan ada yang 7 hari, dia patokan 7 hari, sisanya 23 hari. Sabda Rasul dari Hamnah bin Jassi, ia berkata, saya pernah haid yang sangat banyak, lama maksudnya. Maka saya datang kepada Nabi untuk menanyakannya. Padahal Rasul nggak pernah haid ya, tapi tahu ya namanya. Rasul matanya jeli, ibaratnya. Rasul itu tahu perihal ibadah tuh tahu. Sampai haid, padahal Rasul nggak pernah belajar. Itulah maksudnya kelebihan Rasul. Yakin kita kalau itu, nah ini Rasul itu utusan Allah. Dari perihal ini aja beliau tahu. Dari orang yang wudunya nggak lengkap, nih kurang kena air, Rasul tahu, sampai ditegur wudu lagi. Rasul kelihatan matanya jeli banget Rasul. Padahal Rasul nggak ngelihat dia lagi wudu kan, tapi Rasul tahu wudumu nggak lengkap, ada bagian yang belum dibasuh, cepat wudu lagi. Itu, masya Allah Rasul. Pokoknya ya kita dari situ aja kita yakin kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari hal sepele ini Rasul nggak belajar, tapi Rasul tahu. Banyak ditanya sama perempuan. Saya pernah haid dan sangat banyak lama, maka saya datang kepada Nabi untuk menanyakannya. Beliau berkata, sesungguhnya itu tipu daya, godaan dari setan. Oleh karena itu jadikanlah haidmu 6 atau 7 hari. Sesudah itu hendaklah engkau mandi. Apabila telah cukup bilangan dari haidmu, yaitu 6 atau 7 hari, hendaklah engkau sholat dari 24 sampai 23 hari. Lalu puasa dan salatlah, sesungguhnya yang demikian itu sah untukmu, dan juga hendaklah engkau lakukan tiap-tiap bulan sebagaimana haid perempuan lain. Jadi itu godaan setan katanya. Haid itu umumnya 6 atau 7 hari selama-lama. Itu maksimal 15? Maksimal 15. Jadi ibaratnya kalau misalkan 15 itu jarang, minim banget. Tapi gue dulu sering 15. Iya, maksudnya enggak banyak kan umumnya itu orang seminggu. Tapi ada jedanya. Iya, jadi misalkan ada jedahnya nih, udah mendingan patokan 15. Tapi kalau umumnya dia 7 hari atau 6 hari, udah patokannya itu aja. Soalnya gue inget banget tuh, emak kayak ngomel-ngomel, gimana sih main dulu. Pokoknya itu kan pas puasa tuh, udah seminggu. Udah berhenti sehari. Aku main lagi ya Ma ya, berarti gimana sih Ma itu mainnya? Jadi jedahnya pokoknya harusnya ibu emang harusnya sih kalau orang pada umumnya sehari ya udah, kalau misalkan ragu nggak apa-apa, patokin 6 hari aja seminggu baru puasa lagi. Cuman kan kalau orang puasa kan sayang ya, kalau iya, puasa. itu pas puasa ya. Kalau orang puasa kan sayang. Pokoknya itu orang udah kebiasaan misalkan seminggu ya udah patokinnya seminggu aja.
Tapi kalau misalkan orang udah patokannya 15 hari, ya udah 15 hari. Masa sucinya 15 hari berarti ketemu. Masa sucinya misalkan orang biasa 15 hari, masa sucinya 15 hari karena hitungan sebulan 30. Ketemu 5 hari masa suci ke 15 hari, coba dikontrol lagi apakah dia main lagi apa enggak gitu. Kalau sebut Iya. pekerjaan yang dilarang saat karena hadas, dilarang karena hadas. Ini orang kena haid itu masuknya hadas. Hadasnya hadas harus mandi. Jadi kalau hal-hal yang dilarang karena hadas, karena dia belum bersih. Satu hal yang dilarang karena hadas, mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah apa? Baru kemarin. Sujud tilawah itu sujud ketika seseorang membacakan ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah. Surat apa kemarin? Dua surat. Dua ayat dari satu surat. Al-Hajj. Ya, ada Al-Hajj. Tilawah sujud syukur juga nggak boleh. Khutbah Jumat. Kalau misalkan maksudnya kita yang iya kita kalau khutbah Jumat saya nggak tahu nih, harusnya kan perempuan ini mungkin mendengar khutbah Jumat kali, tapi perempuan. Sesuai dengan sabda Rasul, la yaqbalullahu salata ahadikum ija ahadatha hatta yatawaddu'a. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Nanti klik. Ini bukan, itu lebih ke hadas kecil sih. Hadas kecil. Kedua, tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Sabda Rasul, tawaf itu sholat. Hanya Allah halalkan sewaktu tawaf bercakap-cakap. Maka barang siapa berkata-kata, hendaklah ia tidak berkata-kata melainkan dengan berkata yang baik. Jadi tawaf itu sebenarnya ritual ibadah juga seperti sholat. Bedanya Allah halalkan tawaf itu bercakap-cakap, tapi bercakap-cakap itu berbicara tapi dengan hal-hal yang ya, karena tawaf itu sebenarnya bagian dari ibadah juga. Yang tiga, menyentuh atau membawa, mengangkat mushaf. Tuh, menyentuh, membawa atau mengangkat mushaf kecuali jika dalam keadaan terpaksa atau menjaganya agar jangan rusak. Misalkan nih kita lagi head nih, ibu lagi head, ada Quran diinjak sama ini apa ayam misalkan, karena masih punya hadas besar belum mandi, karena darurat takut si mushaf atau si Quran diberakin, nggak apa-apa, itu darurat untuk menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Iya, kalau mau kebakar Al-Quran, masa kita diem aja? Lagi hadas, tetap kita jaga Al-Quran. Itu ya, kita keadaan dalam keadaan jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian, mengambil Al-Quran menjadi wajib untuk menjaga kehormatannya. Sabda Rasul dari Abu Bakar bin Muhammad, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat itu beliau menyebutkan tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Sebagai ulama berpendapat bahwa tidak ada hal bagi orang yang berhadas kecil atau menyentuh Al-Quran, sebab tidak ada dalil yang kuat. Sedangkan hadis di atas tidak sah menurut penyelidikan mereka, atau makna lahir dalam hadis tersebut mereka mentafsirkan dengan suci dari hadas besar. Begitu juga ayat Quran yang serupa itu. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat kalau hadas kecil nggak apa-apa, kecuali hadas besar. Hadas kecil tuh kayak apa? Kencing, kentut. Tuh, kalau kentut hadas kecil harus
Kalau kita jadi yang bagus harus la yamassuhu ilal mutatahhirin. Jangan engkau sentuh kecuali engkau dalam keadaan iya, itu mushaf, itu surat apa ya? Ya lupa itu. Klik lagi. Dua hal-hal yang dilarang karena hadas junub. Hadas junub. Salat. Hadas junub itu ntar tahu sendiri. Salat baik salat fardu atau salat dua, tawaf baik tawaf fardu atau tawaf tiga, menyentuh, membawa, mengangkat mushaf itu apa? Sebut Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya bukan mushaf, lafaz. Tapi karena khawatir lafaz wahyu Allah itu hilang dari hafalan, maka dibentuk mushaf itu maksudnya dibukukan. Jadi Quran itu sebenarnya Quran turun bukan berbentuk buku, bukan. Quran turun itu berbentuk lafaz, wahyu, kalamullah. Jadi Quran itu hanya menjaga dari lafaz-lafaz agar tidak hilang. Karena para hafiz pada perang banyak yang gugur, iya banyak yang meninggal. Maka ulama atau para sahabat berijtihad membukukan. Mushaf itu maknanya dalam bahasa Arab lembar. Walaupun dulu memang udah ada lembaran seperti lembar-lembar, udah ada yang nulis. Dulu ada yang nulis, Zaid bin Sabit. Jadi Rasulullah dapat wahyu, Zaid, apalin nih. Diapalin nama Zaid. Tapi ada sebagian Rasul juga suruh nulis. Tulis nih, tulis di pelepah pisang, tulis di kulit domba. Iya, ada yang nulis. Makanya ketika ingin dibukukan, dikumpulin itu pelepah, daun, maksudnya diurut-urutin mana yang Rasul katakan dan kalian disuruh tulis yang mana maksudnya. Tapi kalau yang Rasul nggak nyuruh nulis, jangan. Oh ini saya nulis, tapi Rasul waktu itu nggak nyuruh nulis, jangan, nggak diambil itu. Jadi hafalan sama tulisan disatuin, dibukukan, jadinya ya. Makanya kalau ada orang bilang, oh tulisan Quran beda-beda, karena tulisan itu berkembang. Jadi dulu tuh nggak ada harokatnya. Dulu ada Quran juga beda ayat. Kok yang Al-Fatihah, ada yang Al-Fatihah, ada yang 6 surat, ada yang 7 surat, ada memang. Jadi itu pendapat ulama, namanya qiraah sab'ah. Jadi ada tujuh ulama yang menentukan harus penulisan itu berpatokan dari 7 ulama ini. Namanya apa sih? Antara belajar namanya ada namanya Tilawatul Ibnu Katsir, Tilawatul Khufi, Tilawatul namanya Abu Amr atau Ibnu Amrin. Adanya Hashim. Kalau Indonesia itu Hashim, dari Hashim. Qiraah sabahnya qiraah Hashim. Jadi ada penulisan namanya Ihdinas Syirat Maliki Yaumidin. Maliki Yaumidin itu beda-beda. Karena ada yang beberapa dengar Malik, wah Rasul bilangnya panjang. Tapi ada yang bilang pendek. Itu namanya qiraah sabah. Jadi cuma beda pendengarannya sedikit beda, nggak semuanya beda, nggak ada beberapa doang. Itu namanya nggak perlu sih, maksudnya yang belajar qiraah sabah kita cukup belajar yang kita pedoman kita misalkan dari Ibnu Hashim, ya udah itu aja sih, karena sanatnya nyambung semua ke Rasul. Qiraah 7 qiraah itu sanatnya nyambung ke Rasul, semua itu unsurnya dari Nabi. Jadi kita perlu nggak perlu, tapi kalau misalkan memang butuh belajar ya sekedar tahu nggak apa-apa. Telah boleh bagi junub orang haid membaca, sabda Rasul, telah boleh bagi orang junub dan orang haid membaca surah sesuatu dari Al-Quran. Tidak boleh, telah boleh. Adapun membaca zikir-zikir tersebut dalam Al-Quran diperbolehkan asal tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Jadi ada juga orang
yang boleh membaca Al-Quran tapi putus-putus. Misalkan Alhamdulillah Rabbil, ada ulama yang membolehkan. Jadi ibaratnya membolehkan tapi ada caranya. Itu sebagian kecil ulama. Dan sebab tidak dalil yang kuat sedang hadis tersebut menjadikan mereka tidak sah. Klik lagi A. Berhenti dalam masjid. Tuh, kalau zaman dulu kan belum ada softtek. Berhenti dalam Iya, jadi khawatir berceceran. Softtek, pembalut. Kalau zaman dulu tuh nggak boleh orang lewat masjid lagi head, nggak boleh. Karena khawatir apa? Berceceran. Walaupun sekarang udah ada softtek atau sudah ada pembalut, tapi adabnya memang nggak boleh masuk masjid ya. Orang yang sedang haid itu tidak boleh masuk ya. Jadi kalau misalkan ada orang akad nikah di masjid, kalau yang ada yang haid, mendingan nggak usah masuk, mendingan di luar masjid. Ya, kalau mempelai wanitanya lagi haid, kalau bisa akad nikahnya jangan di masjid, kalau bisa. Tamunya, mempelai wanitanya juga kalau bisa, kalau lagi haid ya ini yang dibatalin, jangan di masjid. Yang bagus memang akad nikah nggak usah di masjid sebenarnya, karena khawatir terjadi hal-hal bukan ini sih, mencegah hal-hal yang tidak diingin. Hai, firman Allah nih dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi sadar. Kalau orang mabuk kan nggak sadar, ngaco. Iya. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali ini Quran ini. Dalam keadaan junub jangan kita menghampiri masjid. Ini udah Quran, berarti memang udah ada larangannya. Hah? Iya, orang mabuk kan ngaco, nggak sadar. Kecuali sekedar berlalu saja, mungkin dalam lewat sehingga kamu mandi. Ini udah ada larangannya, ini Quran bukan hadis lagi. Makanya kalau misalnya mungkin akad nikah yang diajak di masjid sebenarnya. Ya, nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan akad nikah nggak boleh di masjid. Cuman kalau misalkan ini mungkin boleh nih di masjid. Yang perempuan haid dikasih tahu, untuk wanita yang sedang haid mohon lu tidak masuk masjid gitu. Itu. Ini larangannya ada di Quran. Yang dimaksud dengan sholat dalam ayat ini ialah tempat sholat yang dengan karinah abrin sabil. Ada suratnya ini namanya matan dari ayatnya, karena yang dapat dilalui hanya tempat sholat itu. Yang dibolehkan dalam ayat tersebut hanyalah melalui tempat sholat. Yang dimaksud dengan tempat sholat dalam ayat ini ialah masjid. Jadi berhenti atau duduk di masjid tidak boleh. Berhenti atau duduk di masjid tidak boleh. Klik lagi ya. Ini banyak perempuan yang nggak tahu ini. Iya. Hal-hal yang dilarang karena hadas, haid atau satu, mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Rasul berkata, apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Dua, mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Menyentuh, ini kayaknya keulang ya? Dia dalam masjid atau dia ini mah ayo ke ini, makanya bikinnya buru-buru. Ke klik ini mah keulang nih. Iya, yang 5, yang tadi mah keulang tadi, ngebalik perempuan puasa haid, makanya kau nggak kelar-kelar. Puasa baik puasa fardu maupun sunnah, perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas wajib mengqadha puasa tuh.
Nisa. Aku sih saya. Yo. Mengkodo puasa nih, orang haid nggak pernah dikodo puasanya. Adapun sholat yang tinggalkan sewaktu haid atau nifas tidak wajib dikodo. Makan dulu. Kode itu apa sih? Bayar. Nabi berkata kepada beberapa perempuan, bukankah perempuan haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jawab perempuan haid itu, ya benar, kata Rasul, itulah kekurangan agama perempuan. Dari Mu'az, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah cara orang haid mengkodo puasa sedangkan sholatnya tidak? Jawab Aisyah, telah terjadi pada kami haid di masa Rasul, maka disuruh mengkodo puasa dan kami tidak disuruh mengkodo sholatnya tidak perlu dikodo, tapi puasanya harus dikodo. Ibu udah bayar. Apa? Tapi itu dalam perjalanan bisa kode. Apa? Perjalanan Yang perjalanan kan bisa puasa. Puasa sampai sholat. salah. Kalau sholat namanya dijama sama di kos. Tapi kalau misalkan memang ini sebenarnya harus dijama di kosong. Tapi kalau misalkan memang waktunya mepet banget, maksudnya benar-benar kita memang tidak bisa melakukan ibadah sholat, ya udahlah. Sebenarnya nggak boleh kodo. Itu benar-benar hal yang benar-benar darurat. Kalau ada waktu, kalau perjalanan itu harus dijama kosron namanya. Klik lagi. Suami haram menalak istrinya. Tuh, kalau dalam haid tuh. Kalau orang dalam nifas haid, yang sedang haid atau nifas, nggak boleh ditalak orang suami. Ibnu Umar telah menalak istrinya yang sedang haid, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasul. Beliau berkata kepada Umar, suruhlah anakmu itu supaya rujuk kepada istrinya. Rujuk nggak boleh, karena orang nifas, orang haid nggak boleh, nggak bisa kemudian ya hendaklah ia diceraikan. Talak itu, aku menceraikan kamu. Kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci, kemudian ialah haid lagi, kemudian ia suci lagi. Sesudah itu kalau ia atau Ibnu Umar menghendaki teruskan perkawinan itu, dan itulah yang baik. Jika ia menghendaki boleh ditalaknya sebelum dicampurinya. Jadi boleh mentalakinya, jangan sampai udah dicampuri baru ditalak. Ya, boleh. Demikianlah idah yang diperintahkan Allah, yang boleh pada perempuan ditalak. 7. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya, dan sesudah itu mandi. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran, sebab hendaklah kamu menjauhi dari wanita di waktu haid. Janganlah kamu mendekati mereka selama mereka suci, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Klik. Hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan darah. Di antara beberapa kewajiban kaum perempuan ialah mempelajari hal-hal dan hukum-hukum yang berhubungan dengan darah haid. Sebenarnya wajib ini buat perempuan belajar, yaitu mengetahui tentang sifat-sifat haid atau darah. Sebab hal yang demikian amat banyak sangkut pautnya dengan amal ibadah. Ya, jadi di sini memang sangat penting buat hal-hal ibadah dan pergaulan antara suami istri. Kalau suami pandai, wajiblah ia mengajar istri. Nah, dan sang istri wajib belajar. Tapi kalau suami tidak pandai, sang istri wajib belajar pada orang lain yang dipercayai. Jadi itu makanya jadi itu kalau punya suami, cari yang bisa belajar agamanya pintar. Berarti harus bisa. Iya, biar harus belajar. ngajarin soal istri-istrinya nanti kalau udah insya Allah ya. Klik lagi, kayaknya udah habis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini eskip.
ini kan ini Iya, Iya. namanya harus seagama, seiman. Kok hilang sih? Nah, tuh. Tapi yang komat siapa sih? Kayak apa? Hah? Yang komat kayak apa? Kayak apa tapi itu ya Mbak ya tuh. Hah? Kacamatanya dimasukin dong. Dia makan dulu, sholat, makan, baru tidur. Dia makan apa sih? kalau tadi buka Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana iqtarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrabna ala la ashrabna fatub alaina taubat taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشاعر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نعظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل وصحبه عدد تأسيس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج